Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah NIM 211211822 dari tingkat 1A Prodi S1 Keperawatan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Abbas Hamami Mintareja 1983 dalam diktat yang berjudul Epistemologi mengetengahkan bahwa ilmu atau sains dalam bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata sciere yang artinya mengetahui atau belajar. Istilah ilmu merupakan satu istilah yang mempunyai perwayuan arti. Oleh karena itu, baik para ahli filsafat maupun para ilmuwan sering melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini, dapat dari sudut pandang sebagai pengetahuan atau hasil kegiatan, tetapi juga dapat dari sudut pandang metode atau aktivitas seperti diturunkan dari kata sciere sebagai belajar. Ilmu dapat dipandang sebagai hasil dan dapat dipandang sebagai proses. Ilmu sebagai hasil kegiatan seperti yang diutarakan oleh Zheng Ziman 1988 bahwa ilmu jelas merupakan satu hasil ciptaan sadar manusia. Dan dalam kaitannya dengan ilmu sebagai hasil atau produk, Sujono Sumergono 1983 memberikan 3 penafsiran yang dapat diberikan terhadapnya. Penafsiran yang pertama, istilah ilmu dapat disamakan pengertiannya dengan istilah Belanda yakni wetenschap. Penafsiran yang kedua, istilah ilmu dapat juga diartikan sebagai apa yang dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan istilah science. Dan yang ketiga, istilah ilmu dapat juga dipakai untuk menunjuk pada sekumpulan pengetahuan yang sesungguhnya sudah siap dipakai atau applied science. Dalam hal ini, orang seringkali juga menggunakan istilah dalam bahasa Inggris yakni disiplin. Dalam penulisan ini, pembahasan tentang ilmu lebih dicondongkan kepada science. Pengetahuan atau knowledge itu lain dengan ilmu atau science. Nah, setiap ilmu harus memiliki objek, baik objek formal maupun material. Selain itu, satu ilmu harus bersistem. Setiap ilmu juga memiliki metode-metode sendiri-sendiri. Selain itu, salah satu syarat ilmiah harus memiliki metode ilmu itu juga merupakan satu proses. Selanjutnya, metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan sintesis antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Berpikir rasional merupakan menggunakan model berpikir deduktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang berpangkal tolak dari premis yang bersifat individual atau proposisi atomik. Mintareja 1997 dan Jujun Surya Sumantri 1981 juga menekankan adanya pemakaian model pemikiran secara rasional dan pemikiran secara empiris dalam metode keilmuan. Saling keterkaitan antara model berpikir rasional dan empiris atau deduktif dan induktif tersebut tercermin dalam langkah metode ilmiah. Menurut Abbas Hamami Mintareja 1997, langkah metodis ilmiah itu meliputi penentuan masalah, penetapan kerangka masalah, perumusan hipotesis, verifikasi hipotesis, dan teori ilmiah. Nah, ini adalah pengertian dari masing-masing langkah metode ilmiah tadi. Selanjutnya, kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang bersifat objektif. Maksudnya, betul-betul didukung oleh fakta kenyataan. Kebenaran ilmiah muncul dari hasil penelitian ilmiah. Setiap ilmu secara tegas menetapkan jenis objek secara ketat, apakah objek itu bersifat abstrak atau konkret, sesuai dengan sikap ontologis yang mendasarinya, serta menetapkan langkah ilmiah sesuai dengan objek khas yang dihadapi. Mintareja 1997. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Mengacu pada status ontologis objek. Selanjutnya, menurut Puja Wijatna dalam bukunya Tahu dan Pengetahuan, sebagaimana dikutip oleh Kailan 1995, sistem ilmiah harus memenuhi syarat, yakni harus berobjek, harus bermetode, harus sistematis, dan kebenaran harus bersifat universal. Objek material Pancasila adalah segala unsur. Selain itu, menurut Notonegoro,
Metode yang digunakan dalam pendekatan Pancasila adalah analitiko-sintesis. Pancasila sebagai sistem ilmiah juga bersifat sistematik. Selain itu, Pancasila sebagai sistem ilmiah juga memiliki sifat kebenaran yang universal. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut Notonegoro, bahan Pancasila diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Suhadi 1980. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Selain itu, sistem filsafat harus bersifat koheren. Sistem filsafat ikut Pancasila pada permulaannya merupakan hasil pemikiran dari para tokoh kenegaraan yang merupakan satu pola dasar sebagai titik awal yang kemudian dibuktikan kebenarannya. Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa Pancasila memenuhi syarat sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Sistem kefilsafatan Pancasila Notonegoro. Berikut pemikiran Notonegoro tentang Pancasila tersebut merupakan satu sistem filsafat. Dalam filsafat Pancasila Notonegoro, hal ini menyangkut rumusan isi Pancasila yang kefilsafatannya dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Selanjutnya, teori kebenaran Pancasila. Ada 3. Yang pertama, teori koherensi. Bagi teori kebenaran ini, pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Yang kedua, teori korespondensi. Menurut teori korespondensi ini, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Yang ketiga, teori pragmatik. Menurut teori ini, nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Sebenarnya kebenaran ilmu berdasar teori kebenaran Pancasila. Yang pertama, bersifat koheren di antara berbagai konsep yang runtut, konsisten, koresponden, kesesuaian antara konsep dan dunia empiris, dan berfaedah bagi manusia. Selanjutnya, pengembangan ilmu di Indonesia. Nilai kebenaran ini yang seharusnya dipakai sebagai dasar dalam rangka mengembangkan ilmu di Indonesia, sehingga ilmu yang dikembangkan tidak ada alienasi terhadap bangsa Indonesia, tetapi sepenuhnya cocok dan sejalan dengan budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang 3 contoh pengembangan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Contoh yang pertama adalah pengembangan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu ditemukannya teknologi transfer inti sel atau yang dikenal dengan teknologi cloning yang dalam perkembangannya pun masih menuai kontroversi. Persoalannya adalah terkait dengan adanya intervensi penciptaan yang semestinya dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang beragama Muslim, pada surat An-Nazi'at ayat 11-14 disyaratkan adanya suatu perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia yang mengarahkan pada kehidupan kembali dari tulang belulang. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur, umat? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanya satu kali kehidupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Contoh yang kedua adalah contoh pengembangan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yaitu memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus bersifat beradab. Contoh yang ketiga adalah contoh pengembangan dari sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah contohnya ditemukan varietas bibit unggul padi Kilosari dari teknik radiasi. Penemuan ini adalah hasil buah karya anak bangsa. Diharapkan bahwa perkembangan swasembada pangan ini nantinya mensejahterakan rakyat Indonesia dan memberikan rasa keadilan serta setelah ditingkatkannya jumlah produksi sehingga pada perjalanannya rakyat di berbagai golongan dapat menikmati beras berkualitas dengan harga yang terjangkau. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.